Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita semua. Kita bisa bersama membahas mengenai mata kuliah audit 1. Apa yang Anda ketahui mengenai audit 1, pemeriksaan akuntansi? Nah, kita akan lihat. Sebelum kita masuki mata kuliah yang kita akan belajar, kita harus tahu apa LPS atau rencana pembelajaran audit 1. Yang pertama, kita akan belajar mengenai deskripsi mata kuliah audit. Ya. Kedua adalah bagaimana capaian pembelajaran. Yang ketiga adalah bagaimana capaian pembelajaran mata kuliah. Yang keempat adalah materi mengenai pembelajaran. Yang kelima, learning method. Ya. Dan yang terakhir, bagaimana penilaian yang akan dilakukan. Mari kita mulai dengan membahas LPS. Apa itu deskripsi mata kuliah audit? Deskripsi mata kuliah audit ada dua. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai profesi akuntan publik. Jadi Anda semua ini adalah calon akuntan publik. Anda bangga menjadi calon akuntan publik dari TSM? Luar biasa. Yang kedua adalah kita akan bahas bagaimana proses audit. Anda memahami benar bahwa audit adalah suatu proses, ya, mulai dari perencanaan audit dan tentunya pada saat Anda membuat audit program dan sampai Anda menyusun laporan keuangan audit. Ya. Yang kedua, kita akan bahas apa yang akan dicapai dari pembelajaran audit. Ada 4 hal, ya, yang akan dicapai dari pembelajaran audit. Pertama, kita akan membuat sikap Anda berubah, attitude Anda berubah. Anda memiliki nilai, norma, dan perilaku yang tentunya yang diharapkan oleh saya adalah perilaku yang baik. Yang kedua, Anda bisa mengembangkan keahliannya Anda sebagai profesi akuntan, yang tentunya Anda bisa mengembangkan nanti setelah lulus dari TSM. Yang ketiga, Anda memiliki etika yang baik dalam profesi sebagai akuntan. Itulah yang diharapkan dari TSM sebagai akademi penyelenggara pendidikan sarjana S1. Yang kedua, kita ingin bahwa TSM ini Anda memiliki kemampuan bisa menerapkan ilmu yang sudah diajarkan di dalam TSM. Mandiri, berkualitas, dan tentunya Anda punya nilai. Apa nilai tentunya? Anda mendapat penghargaan, bekerja dan mendapat posisi-posisi penting di dalam perusahaan. Anda menjadi manajer akuntansi, menjadi manajer audit, bahkan mungkin bisa menjadi partner salah satu akuntan. Anda setuju? Yang ketiga, Anda juga punya nilai human moral. Anda bisa mengembangkan profesi dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Itulah harapan kita semua. Yang ketiga, bahwa pembelajaran ini mengharapkan Anda memiliki pengetahuan mengenai audit. Di antaranya adalah bagaimana memahami kode etik profesi akuntan. Anda memahami apa tujuan dan proses audit. Anda memahami juga bagaimana membuat suatu perikatan audit. Dan Anda bisa menelaah bagaimana pengelolaan tata usaha perusahaan. Selanjutnya adalah special skill. Tentunya kita mengharapkan bahwa Anda juga akan memperoleh keahlian khusus, seperti Anda mampu untuk mengevaluasi bukti audit, mampu menilai risiko suatu audit dan bisnis, mampu melakukan pengujian audit tes, ya, termasuk audit prosedur yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah bagaimana Anda bisa mengevaluasi kemampuan. Bagaimana capaian pembelajaran mata kuliah yang kita lakukan?
Sesuai dengan mata kuliah audit 1, kita akan belajar mulai bagaimana konsep audit itu dibuat, regulasinya, aturan-aturannya, etikanya, ya, dan sikap Anda sebagai auditor. Yang pasti Anda harus independen, tidak memihak, punya integritas yang baik. Anda juga bisa memahami bagaimana risiko audit yang ada, dan tentunya Anda bisa menilai internal control dan melakukan prosedur analisis. Berikut ini adalah materi yang akan dipelajari selama semester ini. Materi mata kuliah audit 1. Mulai dari bagaimana mengenal jasa audit secara internasional, audit market, dan juga bagaimana pentingnya Anda sebagai auditor. Anda sangat dibutuhkan. Ya. Kita tahu semua perusahaan besar membutuhkan jasa audit. Nanti kita bisa lihat bagaimana profile the Big Four company sangat luar biasa membantu Anda dalam melakukan bisnis audit. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga bisa mengenal bahwa audit itu bisa memberikan informasi yang akurat bagi perusahaan, informasi yang dapat dipercaya, yang bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan para investor. Inilah buku pegangan kita. Ada 2 buku pegangan kita, yaitu dari Research dan dari Pian. Bagaimana metode pembelajaran yang akan diterapkan? Metode pelajaran diusahakan agar Anda aktif semua. Pembelajaran dipusatkan pada student center. Metode yang akan digunakan melalui direct learning, small group discussion, corporate learning, dan design. Penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut: mid test 20%, final test, assignment and presentation, quiz, dan tentunya partisipasi Anda sekalian. Mari kita mulai belajar kita, ya, dengan materi kita yang pertama, International Auditing Overview. Untuk memulai materi presentasi ini, kita harus membayangkan bahwa Anda sekarang berada di dalam satu organisasi akuntan publik internasional yang luar biasa, yang kita kenal adalah dengan The Big Four. Jadi Anda seolah-olah Anda bekerja di dalam organisasi itu. Anda tentu membayangkan bagaimana pentingnya karir menjadi salah satu akuntan dengan label The Big Four. Kantor akuntan publik yang Anda kenal, The Big Four, ada yang tahu? Apa lagi? Terus KPMG. Oke, terima kasih. The Big Four, Anda mau bekerja di organisasi ini? Itulah cita-cita harapan Anda semua. Saya yakin Anda akan mencapai cita-cita Anda. Mari kita lihat bagaimana profil daripada 4 akuntan The Big Four ini di dalam video kita. If you go back over government scandals for the past few years, you'll hear this phrase a lot. Big Four firms. The Big Four By auditing one of the company. big 4 accounting firms. The Big Four refers to this group of companies: KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, and EY, formerly known as Ernst & Young. Collectively, they do nearly all the auditing for the biggest companies in the world, meaning they independently check the accounts for reports that get sent to governments and shareholders. Another major part of their business is selling advice to governments on things like tax and policy.
And that's where some other major names come into the industry, like McKinsey & Company, Bain, and Boston Consulting Group. The use of these companies within our governments is not a scandal, but some people are worried that the conflict of interest from the work they do for corporations and at the same time governments is a big red flag. Because these consultants don't just offer advice, they also perform roles as contractors, filling up jobs that used to be done by public servants. In Australia right now, senators are asking how PwC were employed to help the government write laws to stop companies avoiding paying tax, but at the same time told those companies how to avoid it. In Canada, consultants McKinsey have been accused of being too close with the government of Justin Trudeau and even of helping to fuel the opioid crisis through its work with OxyContin producer Purdue Pharma. In the UK, during COVID, the government handed huge sums of money to these firms rather than use their own public servants, which bypasses major rules of accountability. The scandal that keeps appearing reflects a pattern of behaviour that goes back beyond the 1980s. Governments keen to keep costs down end up spending way more on getting external consultants to do the job of public servants. The question is, does the taxpayer get their money's worth? And if governments and these firms have nothing to hide, why are they so worried about being held accountable? Ya, demikianlah profil dari para anggota internasional di program. Mari kita lanjutkan presentasi kita. Materi yang kedua, kita akan membahas apa sih ekspektasi dari publik atas jasa audit yang dibutuhkan. Yang pertama, bagaimana Anda sebagai auditor memiliki fungsi? Anda harus memberikan informasi kepada para user, para pengguna informasi tersebut, bahwa di dalam perusahaan itu ada nggak yang menghadapi masalah going, menghadapi masalah kebangkrutan. Itulah fungsi auditor. Auditor harus mendeteksi bahwa laporan keuangan perusahaan bebas dari masalah keuangan. Yang kedua, bagaimana Anda sebagai auditor harus bisa memberikan penjelasan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari adanya fraud. Tanpa auditor, Anda tidak bisa mempercayai bahwa laporan keuangan tersebut bebas daripada fraud. Yang ketiga, Anda juga harus bisa membuktikan sebagai auditor bahwa Anda yakin bahwa laporan keuangan yang disajikan tersebut merupakan dari proses pengelolaan manajemen perusahaan yang baik. Yang keempat, apakah data yang ada di dalam perusahaan yang Anda audit adalah bisa dipercaya atau tidak? Itu yang menjadi dasar bahwa Anda meyakini bahwa laporan keuangan perusahaan itu bisa dipercaya. Yang berikutnya adalah direksi. Direksi sebagai manajemen perusahaan mampu menggunakan data yang ada untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengendalian perusahaan itu bisa diukur, ditentukan oleh auditor. Apakah pengendalian itu cukup baik mendukung pelaporan perusahaan sehingga informasi yang diberikan bisa memberikan nilai yang bisa dipercaya. Sekarang kita akan bahas mengenai audit definition. Menurut Anda, bagaimana audit definition? Ada yang sharing? Menurut Anda, audit itu apa? Kita untuk mengetahui kalau misalnya laporan keuangan kita di sebuah perusahaan itu benar-benar atau ada misalnya kayak tadi kayak fraud atau ada kesalahan error di bagian tertentu gitu. Jadi dengan audit kita bisa tahu nih apa kesalahan tersebut dan bisa diperbaiki. Informasi dapat dipercaya. Ada lagi mungkin? Silakan. Menurut Anda?
audit itu juga bisa mengevaluasi hasil laporan keuangan. Mengevaluasi. Jadi kalau Anda lihat bahwa ada tujuan yang akan dicapai di sini dari audit, yaitu agar laporan keuangan tersebut handal. Bagaimana cara memperolehnya? Tentu dengan proses yang sistematis. Proses sistematis itu mulai dari perencanaan sampai Anda melaksanakan audit dan sampai melakukan evaluasi terhadap hasil. Nah, inilah audit yang dikembangkan oleh American Accounting Association, ya, bahwa audit itu adalah suatu proses yang sistematis yang dalam proses itu dia bertujuan untuk memperoleh, mengumpulkan bukti, ya, mengevaluasinya dan tentunya mengukur. Buktinya kan diukur, dibandingkan, ya, antara apa yang sudah disajikan oleh perusahaan dengan standar yang berlaku, dan hasilnya itu nanti tentunya dikomunikasikan kepada pengguna atau jenis-jenis audit. Menurut Anda ada berapa jenis audit yang Anda ketahui? Tiga. Bisa dijelaskan? Ya, tepat sekali. Ada 3 jenis audit yang biasa dilakukan. Tentunya audit itu memiliki fungsi masing-masing. Ya, ada audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit keuangan. Biasanya audit yang paling umum dilakukan adalah audit laporan keuangan, karena laporan keuangan ini dilakukan audit setiap tahun, ya, karena merupakan bagian daripada laporan yang harus disampaikan kepada otoritas, kepada bursa, kepada kantor pajak, kepada investor, dan kepada manajemen. Dari sisi profesinya kita mengenal, ada yang internal, ada eksternal. Ada yang tahu apa bedanya? Apa bedanya antara internal audit dan eksternal audit? Kalau internal audit itu lebih perusahaan sendiri, misalnya seperti manajemen delegasi, misalnya ada apa dan dalam perusahaan tersebut. Kalau eksternal audit itu lebih kepada perhitungan. Opini akan diberikan atas laporan. Tepat sekali. Jadi itulah dibedakan, ya, fungsi antara internal audit dan eksternal audit. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fase audit. Bagaimana audit itu berproses? Pertama kali sebelum Anda bisa melakukan audit, Anda harus melakukan yang namanya penerimaan klien. Pada tahap ini Anda harus memahami latar belakang klien. Anda mesti kenal klien tersebut. Dia bidang usahanya apa, ya kan? Bagaimana bisnisnya, ya kan? Organisasinya seperti apa, manajemen siapa. Untuk mengetahui apakah ada risiko kalau Anda mengambil jasa audit dari perusahaan. Yang kedua, setelah Anda menerima perusahaan sebagai klien Anda tentu harus mempersiapkan. Anda harus membuat perencanaan audit. Apa yang dilakukan perencanaan? Tentunya Anda harus menyiapkan tim audit. Itu tim audit yang baik, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman. Ya, kalau Anda audit bank, Anda menyusun tim audit yang sesuai dengan industri. Yang kedua, Anda harus membuat audit prosedur, menyiapkan kira-kira apa sih yang akan Anda audit. Prosedur mulai dari prosedur kas sampai kepada prosedur biaya. Semuanya harus ditentukan. Apakah bagaimana cara memperoleh bukti untuk akun-akun tersebut. Tahap ketiga, Anda mulai melakukan tes. Ada 7 tes yang biasa Anda lakukan dalam minimal
Mungkin ada yang mau sharing. Ada 7 cara bagaimana kita memperoleh bukti audit. Pertama, inquiry. Yang kedua, konfirmasi. Yang ketiga, apa? Observasi. Yang keempat, ya, apa kita? Verification. Yang kelima, inspection. Yang keenam, recalculation. Yang ketujuh, re-perform. Ya, jadi ada 7 cara bagaimana kita mendapatkan bukti. Tahap terakhir adalah tahap bagaimana kita menyelesaikan suatu proses audit. Tentunya tahap terakhir inilah kita menilai apakah bukti-bukti audit yang sudah kita kumpulkan, kita evaluasi itu cukup supaya kita bisa memberikan opini terhadap laporan keuangan yang kita audit. Apakah laporan keuangan itu bebas dari salah satu material yang tentunya akan kita nilai, kita berikan opini, unqualified opini, atau dia akan dikenakan sanksi bahwa dia ada qualified opini, bahkan disclaimer atau adverse opini. Mungkin dari Anda akan bertanya, apa sih perbedaan dari masing-masing opini akuntan publik ini? Ada yang ditanyakan? Opini yang pertama adalah unqualified opinion. Menurut Anda, unqualified opinion apa? Opini wajar tanpa menjualnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah qualified. Qualified itu adalah wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, adverse, artinya pendapat tidak setuju, artinya laporan keuangan bisa dikeluarkan atau tidak wajar. Yang keempat adalah disclaimer, artinya auditor tersebut tidak memiliki bukti yang kuat sehingga dia tidak bisa memberikan opini. Materi kita yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melaksanakan audit. Tentunya kita tidak terlepas dari standar yang berlaku. Standar ini diterapkan secara internasional, di mana kita sebagai bagian daripada pelaku profesi akuntan, tentu kita akan mengikuti 2 standar-standar ini. Mulai dari standar on auditing, kemudian standar on assurance engagement, standar on review, standar related service, dan tentunya standar mengenai quality. Mungkin inilah sesi dari materi kita yang terakhir. Mungkin dari Anda semua ada yang ingin disampaikan atau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan. Dari materi yang ada sekarang. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Fidan Kayasyahan dengan yang 2021-50-37. Saya ingin bertanya, kan tadi disebutkan bahwa kita itu harus mengikuti standar akuntansi atau strategi desain ini international standard on auditing dalam mengaudit. Bagaimana Pak ISO itu dapat disesuaikan dengan kondisi lokal kita tanpa mengurangi integritas ataupun kualitas dari audit kita? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa, yang bagus sekali. Jadi standar audit ini adalah keharusan. Ya. Standar audit ini harus diterapkan untuk setiap jenis jasa yang terkait. Kalau jasa audit, kita harus menggunakan internal standar auditing. Ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan standar lainnya di antara jasa-jasa lainnya. Jadi kita harus menyesuaikan standar jasa audit yang kita berikan dengan standar yang berlaku. Saya kira itu. Apakah penjelasan cukup? Terima kasih Pak. Demikianlah sesi kuliah kita hari ini.
Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Saya yakin Anda akan berhasil menjadi akuntan besar yang Anda di masa depan.